Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Brian Pratama dengan akhiran NIM 0082. Video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Statistik 2 dengan dosen pengampu Bu Nur Laili. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis menggunakan aplikasi Smart PLS 3 dengan melakukan beberapa pengujian. Yang pertama ada pengujian validitas konvergen, validitas diskriminan, pengujian reliabilitas, uji model fit, inner model, dan juga uji hipotesis. Untuk video tutorialnya di next video. Oke, untuk langkah yang pertama, di sini kita akan membuat kerangka konseptual terlebih dahulu dengan memasukkan data di Smart PLS. Kita buka new project, kemudian kita kasih nama data UAS Statistik 2 Brian Final. Kita klik OK. Kemudian untuk memasukkan data, kita klik double klik to import data ini, kita klik 2 kali. Kemudian kita masukkan data yang sudah kita siapkan di Excel. Dan di sini saya menggunakan data dari data 241 sampai 320. Kita masukkan. Nah, ketika sudah ada seperti ini, langsung saja kita membuat kerangka konseptualnya dengan cara kita klik new pad model. Kemudian kita kasih nama kerangka konseptual data statistik UAS. Kemudian kita klik OK. Kemudian untuk cara kita membuat gambar dari kerangka konseptualnya, kita masukkan indikator yang ada di sebelah sini, mulai dari KK1 sampai FOMO 5. Kita klik yang KK1 terlebih dahulu. Kita shift sampai KK4, kemudian kita pindahkan sebelah sini. Kemudian ada RK1 sampai RK4, kita taruh di sebelah sini. Kemudian ada KPK 1 sampai KPK 4, kita taruh sebelah sini. Dan kemudian ada indikator PI 1 sampai PI 4, kita taruh sebelah sini. Kemudian yang terakhir ada FOMO 1 sampai FOMO 5. Kita perkecil, kemudian kita rapikan. Untuk variabel X sendiri itu terdapat KK1 sampai KK4, kemudian ada RK, dan X3 terdapat FOMO 1 sampai FOMO 5. Kemudian variabel Z-nya itu ada KPK. Dan untuk variabel Y-nya ada PI. Agar rapi, untuk variabel Y-nya kita alihkan di sebelah kiri dan juga variabel Z-nya kita pindahkan ke bagian atas, alik indikator top. Kemudian ketika sudah terbentuk seperti ini, kita konekkan terlebih dahulu antara variabel X ke variabel Y, ke variabel Z, mohon maaf. Kemudian variabel X ke variabel Y. Ketika kita sudah konekkan seperti ini, kita ganti rename nama-nama variabelnya sesuai dengan ketentuan. Untuk KK sendiri yaitu adalah kredibilitas konten. Dan selanjutnya ada RK. RK itu adalah relevansi konten. Kemudian ada FOMO. FOMO itu adalah fear of missing out. Kemudian variabel Z-nya ada KPK. KPK itu adalah keterikatan pada konten. Kemudian untuk variabel Y-nya itu adalah pembelian impulsif. Nah, ini adalah gambaran dari kerangka konseptualnya. Dan untuk langkah selanjutnya adalah kita akan menguji pengujian uji validitas konvergen. Oke, untuk langkah yang kedua di sini kita akan melakukan pengujian validitas konvergen. Dan pada pengujian validitas konvergen ini kita akan menganalisis dua. Yang pertama adalah loading factor dan juga nilai dari AVE-nya. Dan untuk caranya sendiri kita bisa langsung ke calculate, kemudian konsisten PLS algoritma, kemudian konsisten PLS algoritma kita klik, kemudian kita start calculation. Nah, untuk melihat nilai dari loading faktornya itu, kita bisa klik di bawah ini di nama outer loading ini. Nah, ini adalah nilai dari loading faktornya. Nah, yang hijau ini artinya valid dan bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya, sedangkan yang merah ini artinya tidak valid. Sehingga ada beberapa indikator yang tidak valid, maka analisis tidak bisa dilanjutkan. Dan gimana caranya biar bisa lanjut untuk penganalisisannya? Yaitu kita bisa menghapus nilai
dari yang tidak valid ini. Dan nilai validitas konvergen itu apabila nilainya itu lebih dari 0,70, maka dapat dikatakan valid dan bisa dilakukan analisis lebih lanjut. Sedangkan ini ada beberapa indikator yang masih belum valid, maka kita hapus terlebih dahulu. Yaitu ada FOMO 4, KK3, di situ KPK 1, RK2 sama RK4. Langsung aja kita kembali ke kerangka konseptual, kemudian kita hapus beberapa indikator tadi yang masih belum valid. Yaitu ada KK3, kita hapus. Kemudian ada RK2, kita hapus. Kemudian ada RK4, kita hapus juga. Untuk FOMO ada FOMO 4, kita hapus. Kemudian di KPK ada KPK 1 yang tidak valid, kita hapus. Kemudian kita calculate lagi, apakah masih ada beberapa indikator yang masih belum valid. Kita klik alter loading. Ternyata masih ada 3 indikator yang masih belum valid, yaitu ada FOMO 3, KPK 2, sama KPK 4. Tetap kita harus menghapus lagi indikator yang masih belum valid ini, yaitu ada FOMO 3, ada KPK 2, dan juga ada KPK 4. Kemudian kita calculate lagi. Ternyata ada masih satu indikator yang masih belum valid, yaitu RK3. Kita hapus lagi. RK3 masih belum valid, kita hapus. Kemudian kita kembali lagi, kita calculate. Kita klik auto loadingnya. Nah, jadi di sini dapat kita lihat bersama bahwasannya setelah beberapa variabel yang memiliki nilai kurang dari 0,70 tadi dihapus, maka dapat dilihat bahwa semua indikator variabel itu memiliki nilai faktor loading yang lebih dari 0,70. Maka dari itu, sesuai dengan teori menurut Wiono pada tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa model penelitian tersebut valid dan dapat dilanjutkan untuk analisis lebih lanjut. Kemudian yang kedua adalah kita bisa melihat nilai dari AVE-nya atau Average Variance Extracted. Yaitu kita bisa melihat ini semua di bagian Construct, Reliability, dan juga Validity. Dan kita lihat nilai dari AVE-nya. Nah, menurut Haryono pada tahun 2016 dari data ini didapatkan AVE yaitu lebih dari 0,5. Artinya nilai AVE yang lebih besar atau sama dengan 0,5 menunjukkan bahwa konstruk memiliki validitas konvergen yang baik. Artinya bahwa indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur konstruk tersebut dapat menjelaskan varians yang signifikan dari konstruk tersebut. Seperti itu. Jadi dapat dilihat nilai AVE dari FOMO itu adalah 0,574, KPK itu adalah 1000, kredibilitas konten ada 0,706, pemilihan impulsif ada 0,722, dan relevansi konten ada 1000. Artinya nilai-nilai ini adalah di atas 0,5. Oke, untuk langkah selanjutnya adalah di sini kita akan menguji validitas diskriminan, dan pada validitas diskriminan ini terbagi menjadi 3 analisis. Yang pertama adalah kita bisa melihat dari nilai cross-loading, Fornell-Laker, dan juga latent variable correlation. Dan untuk caranya itu sama seperti tadi, kita calculate, kemudian PLSM algoritma, start calculation, dan untuk nilainya kita bisa lihat di diskriminan validity. Kemudian kita klik yang cross-loading. Nah, dapat kita lihat bersama nilai dari cross-loadingnya, mulai dari FOMO, KPK, KK, PI, sama RK. Nah, interpretasi dari cross-loading ini, bahwasanya menurut Wiono pada tahun 2020, nilai cross-loading yang lebih dari 0,4 dapat dianggap sebagai indikasi bahwa indikator tersebut memiliki hubungan yang signifikan dengan konstruk lain. Dapat kita lihat bersama bahwasanya nilai dari masing-masing indikator ini sudah memenuhi nilai di atas 0,4. Seperti FOMO ini, kemudian ada KPK, ada KK, PI, sama ada RK. Kemudian yang kedua adalah analisis Fornell-Laker-nya. Kita bisa lihat analisis Fornell-Laker ini di sebelahnya. Kita lihat masing-masing nilai dari indikatornya. Nah, menurut Savitri et al. 2021 dan juga Budi tahun 2018, berdasarkan tabel ini atau nilai ini, bahwa nilai akar kuadrat dari AVE relevansi konten adalah 1000, kemudian pemilihan impulsif 0,850, kredibilitas konten 0,840, keterikatan pada konten 1000, dan juga FOMO atau fear of missing out 0,758. Yang mana nilainya itu lebih besar dari korelasi masing-masing konstruk dan dapat dianggap sebagai indikasi bahwa konstruk tersebut memiliki validitas diskriminan yang baik. Kemudian yang ketiga ada analisis latent variable correlation, dan ini dapat kita lihat dengan di bagian konstruk reliability, di bagian latent variable correlation. Ini latent variable. Nah, ini adalah nilai dari latent variabelnya dari masing-masing indikator. Nah, berdasarkan hasil latent variable correlation dan merujuk pada teori validitas diskriminan dari Hamid dan Anwar pada tahun 2019, seluruh konstruk dalam model ini telah memenuhi kriteria validitas diskriminan. Hal ini memperkuat bahwa konstruk seperti FOMO yang mencapai nilai 0,728 dengan pembelian impulsif, kemudian keterikatan pada konten mencapai 0,622 dengan kredibilitas konten, kemudian pembelian impulsif dengan nilai 0,728,
dengan fear of missing out, kemudian dengan relevansi konten 0,635 dengan kredibilitas konten. Sehingga dapat disimpulkan bahwa validitas diskriminan melalui metode latent variable correlation telah terpenuhi dan berdiri sebagai variabel yang unik dan dapat diandalkan dalam menjelaskan fenomena perilaku belanja impulsif melalui live streaming. Oke, selanjutnya adalah pengujian reliabilitas, dan pengujian reliabilitas ini terbagi menjadi dua analisis. Yang pertama kita bisa melihat dari nilai Cronbach alpha-nya dan juga composite reliability-nya. Untuk langkahnya sendiri sama seperti tadi, kita calculate, kemudian PLS SAM algorithm, start calculation, dan juga kita lihat di bawah ini di bagian construct reliability dan juga validity. Bahwasanya nilai dari Cronbach alpha-nya menurut Savitri et al. Pada tahun 2021 dan Wiono pada tahun 2020, pada tabel ini Cronbach alpha-nya itu memiliki nilai di atas 0,7, menunjukkan bahwa reliabilitas konstruk yang diukur adalah baik dan dapat diterima. Dan jika nilainya itu kurang dari 0,7, maka menunjukkan nilai Cronbach alpha perlu diperbaiki. Sedangkan di data ini sudah memenuhi, yang artinya udah reliable. Kemudian langkah yang kedua adalah dengan composite reliability. Nilainya ada di sebelah ini. Nah, menurut Savitri et al. Pada tahun 2021 dan Wiono pada tahun 2020, nilai composite reliability pada tabel ini menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai yang lebih dari 0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang sudah kita analisis ini sudah reliable, yang berarti reliabilitas konstruk yang diukur tergolong baik dan dapat diterima. Nah, untuk pada tahap selanjutnya di sini kita akan melakukan uji model fit, dan pada uji model fit kita lihat nilai dari SRMR-nya, DULS, DG, Chi-square, dan juga NFI dan Q2-nya. Maka kita klik yang model fit. Nah, di sini udah kita ketahui nilai dari model fit-nya, baik itu dari saturan model dan juga estimate modelnya. Untuk yang pertama kita akan analisis nilai dari SRMR-nya. Berdasarkan teori Santoro dan Rahadjo pada tahun 2021, suatu data dapat dikatakan model fit apabila nilai SRMR-nya itu berada di bawah 0,10. Mengacu pada hal tersebut, nilai SRMR pada hasil analisis kita yaitu pada nilai 0,055, yang mana lebih kecil dari 0,10. Dengan demikian, model dalam penelitian ini dapat dinyatakan fit terhadap data. Kemudian yang kedua, DULS. Nilai dari DULS-nya menurut Wiono pada tahun 2020, suatu data dapat dianggap valid apabila nilai DULS-nya itu melebihi 0,05, dan berdasarkan hasil analisis kita, nilai DULS-nya itu sebesar 0,237. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam model ini memenuhi kriteria validitas. Kemudian yang ketiga, kita uji DJ-nya, nilai DJ. Menurut teori Wiono 2020 menyatakan bahwa data dapat dinyatakan valid apabila nilai DG-nya itu lebih dari 0,05. Dan berdasarkan tabel DG ini, pada straight model dan juga estimate model memiliki nilai 0,239. Karena nilai ini melebihi batas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model tersebut memenuhi kriteria validitas data. Kemudian kita lanjut ke nilai Chi-square-nya. Mengacu pada teori Wiono 2020, karena nilai Chi-square model senilai 87,024 melebihi nilai Chi-square tabel yaitu sebesar 23,685, maka model tidak dapat dikatakan fit jika hanya dilihat dari indikator ini. Namun perlu diingat bahwa uji Chi-square sangat sensitif terhadap ukuran sampel. Oleh karena itu perlu mempertimbangkan juga indikator lain seperti nilai dari SRMR yaitu 0,055 yang artinya kurang dari 0,08, dan NFI bernilai 0,853 yang artinya lebih dari 0,80, yang menunjukkan bahwa model secara keseluruhan itu tetap dapat diterima sebagai model yang fit. Kemudian nilai dari NFI. Menurut teori Santoro dan Rahadjo tahun 2021 menjelaskan bahwa apabila nilai NFI mendekati angka 1, maka model dapat dikatakan valid. Berdasarkan tabel yang sudah kita analisis di model fit ini, nilai NFI-nya itu sebesar 0,853. Nilai ini cukup mendekati angka 1 sehingga dapat disimpulkan bahwa model tersebut memenuhi kriteria validitas. Dan untuk langkah selanjutnya tetap di model fit, cuman ini bagian Q2. Untuk caranya berbeda. Kita kembali di sini, kita calculate, kemudian kita klik yang PLS predict, kemudian start calculation. Dan untuk melihat nilai dari Q2-nya, itu kita bisa klik yang LV prediction summary. Nah, di sini sudah ada nilai Q2 predict-nya. Dan berdasarkan pendapat dari Setiaman 2023, Savitri et al. 2021, dan Wiono 2020, nilai Q2 yang kurang dari 0 menunjukkan bahwa model tidak memiliki kemampuan prediktif. Sebaliknya, apabila nilai Q2 lebih dari 0, maka model memiliki predictive relevance. Dan nilai Q2 sebesar 0,02 menandakan predictive relevance yang lemah, sedangkan nilai 0,15 tergolong moderat dan 0,35 atau lebih menunjukkan predictive relevance yang kuat. Dan mengacu pada hasil analisis yang sudah kita buat tadi, nilai variabel pada keterikatan pada konten itu sebesar 0,377. Kemudian pembelian impulsif sebesar 0,319, yang mana kedua variabel baik itu KPK dan juga PI nilainya itu kurang lebih 0,35. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua variabel ini memiliki daya prediksi yang kuat dalam model ini, atau bisa disebut sebagai nilai predictive relevance yang kuat. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan inner model, pengujian inner model, dan caranya yaitu kita klik calculate, kemudian kita klik PLS algoritma, kita start calculation. Nah, untuk mengetahui pada inner model ini, di sini kan kita akan mengetahui nilai R square dan juga nilai R square
adjustednya. Dan di sini kita bisa klik yang R square. Nah, di sini kan udah ada nilai R square sama nilai R square adjustednya. Nah, yang pertama kita fokus pada nilai R square-nya terlebih dahulu. Nilai R square yang tinggi mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependen yang baik. Nilai square yang rendah atau mendekati 0 menunjukkan bahwa variabel independen tidak dapat menjelaskan variasi variabel dependen yang baik. Dan kriteria interpretasi R square sendiri itu, jika nilainya 0,75 atau lebih, itu dapat kategorikan kuat. 0,50 sampai 0,74 moderat, 0,25 sampai 0,49 lemah, dan kurang dari 0,25 sangat lemah. Melihat data yang sudah kita analisis ini pada variabel keterikatan pada konten, nilainya itu adalah 0,422. Nilai R square yang mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependen dengan baik, yang berarti termasuk kategori 0,25 sampai 0,49, kan ini masuk kategori itu ya, jadi kategorinya lemah. Kemudian pada variabel pembelian impulsif, variabelnya itu bernilai 0,407, di mana nilai R square yang mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependen dengan baik, yang berarti termasuk nilainya sama, yaitu lemah. Kemudian analisis yang kedua itu R square adjustednya. Nah, pada nilai R square adjustednya itu yang tinggi mengindikasikan bahwa variabel independen mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen secara optimal. Dan dengan memperhitungkan jumlah variabel independen dan ukuran sampel, jika nilai dari R square adjustnya itu lebih tinggi dari nilai R square, maka hal ini mencerminkan bahwa model memiliki variabel independen yang signifikan dan tidak mengandung variabel yang tidak relevan. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan pengujian, yaitu uji hipotesis. Dan pada uji hipotesis ini kita akan menganalisis pengaruh langsung dan juga uji mediasinya. Untuk caranya sendiri kita bisa langsung ke calculate, kemudian itu bootstrapping, kemudian kita start calculation. Oke, ini adalah nilai dari pengaruh langsungnya tersendiri. Kita bisa lihat di bagian p-values-nya. Nah, ini. Oke, untuk pengujian pengaruh langsung kita bisa lihat di pad koefisien. Kita fokuskan pada nilai dari p-values-nya. Untuk interpretasi yang pertama, itu antara FOMO dan juga KPK atau Fear of Missing Out dengan keterikatan pada konten, nilai p-values-nya adalah 0,395. Dan berdasarkan hasil pengolahan data, variabel FOMO berpengaruh langsung terhadap keterikatan pada konten dengan nilai koefisiennya itu sebesar 0,082, dan nilai T statistiknya itu adalah 0,851. Yang artinya nilai dari p-values-nya itu lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh langsung tersebut tidak signifikan, sehingga semakin tinggi nilai dari FOMO tidak secara langsung meningkatkan keterikatan pada konten. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah FOMO dengan pembelian impulsif. Dan berdasarkan pengolahan data, variabel FOMO berpengaruh langsung terhadap pembelian impulsif dengan nilai koefisien sebesar 0,588, dan nilai T statistiknya adalah 6,365. Yang artinya nilai dari p-values-nya ini kan kurang dari 0,05, dan hal ini menunjukkan bahwa pengaruh langsung tersebut signifikan dan positif, yang berarti semakin tinggi dari nilai fear of missing out, maka kecenderungan melakukan pembelian impulsif juga akan meningkat secara langsung tanpa melalui variabel lain. Kemudian yang lainnya juga sama untuk interpretasinya. Dan untuk selanjutnya adalah uji mediasi, di mana kita bisa langsung melihatnya di bagian spesifik indirect effect, itu pada nilai ini. Dan menurut Santoso dan Raharjo pada tahun 2021, Wiono 2020, jika pengaruh langsung antara X ke Y signifikan dan pengaruh tidak langsung antara X, M ke Y signifikan, itu dinamakan sebagai partial mediation. Sedangkan jika pengaruh langsung X ke Y tidak signifikan dan pengaruh tidak langsung X ke M ke Y signifikan, maka dinamakan full mediation. Dan pada hasil data ini, menurut Santoso dan Raharjo pada tahun 2021 dan Wiono 2020, jika pengaruh langsung fear of missing out ke keterikatan pada konten itu bernilai 0,960, tidak signifikan, dan pengaruh tidak langsung fear of missing out, keterikatan pada konten dan juga pembelian impulsif itu signifikan, maka dinamakan full mediation. Kemudian yang kedua ada jika pengaruh langsung kredibilitas konten dengan pembelian impulsif itu senilai 0,938. Yang artinya nilainya tidak signifikan dan pengaruh tidak langsung itu antara kredibilitas konten, keterikatan pada konten dan juga pembelian impulsif itu bernilai signifikan dan dinamakan kategori full mediation. Kemudian yang ketiga, jika pengaruh langsungnya relevansi konten ke keterikatan pada konten bernilai 0,935, maka tidak signifikan, dan pengaruh tidak langsungnya relevansi konten, keterikatan pada konten dan pembelian impulsif itu signifikan, maka disebut sebagai full mediation. Oke, itulah tadi beberapa tutorial dengan melakukan berbagai pengujian melalui aplikasi Smart PLS 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.